Salam, selamat pagi. Majelis Jemaat Gloria GKST Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semua, terkhusus Bapak Ibu saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang berkenan turut serta dalam ibadah minggu live streaming saat ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman hari ini makin meneguhkan iman percaya dan pengharapan kita untuk melangkah dalam kepenuhan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, marilah kita teduhkan diri sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pujilah Tuhan karena kasih-Nya besar. Dialah yang mengangkat dan menebus kita dari lubang kebinasaan. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya layak menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga ganti, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4 demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyi yang bahagia, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebahagia terus dan bintang-bintang karena kemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Sebelum kita berdoa mengakui dosa kita, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus, dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Lagu bersama olehnya ku dapat janji yang Tuhan sampainya, dan Tuhanlah perisaiku kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan terbang, malah berterima di bumi, hanyalah kasih akan berkah. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang kita pun akan menang. Namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Biarkan bumi dan biarkan aku, hidup dan doa yang berteru. Biarlah aku terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang kita pun akan menang. Namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita buka pembacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Efesus 5 ayat 22 pasal ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Nah, karena ini berkaitan dengan keluarga, perikop tadi baru membicarakan orang tua, suami dan istri. Jadi sekarang saya juga akan nanti akan membacakan pasal yang berikut, pasal 6 ayat 1 sampai 9. Jadi kita siapkan Alkitab, Efesus 5 ayat 22 sampai 33, dan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 6 ayat 1-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan setia menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan tidak memandang muka. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap bersyukur kita masih berada dalam masa-masa pembatasan diri, baik jarak maupun psikis, untuk benar-benar bisa memutus mata rantai penjalaran atau meluasnya wabah COVID-19. Kita bersyukur juga karena mulai ada tanda-tanda penurunan. Jadi grafik mulai melandai untuk orang yang terpapar dan yang sembuh dari penyakit tersebut, dari wabah atau virus tersebut meningkat. Kita doakan supaya beberapa minggu ke depan kita akan dapatkan situasi yang sungguh-sungguh aman daripada ancaman COVID-19. Tema hari ini adalah keluarga adalah jemaat Tuhan yang terkecil. Karena itu kita telah membaca perikop yang pertama tadi Efesus 5 ayat 22-33, dan yang kedua menyangkut anak-anak, bahkan sikap anak terhadap orang tua, bapak terhadap anak, juga hamba terhadap Tuhan dan Tuhan terhadap hamba dalam pasal 6 ayat 1-9. Nah, saudara-saudara, supaya kita mudah untuk memahami perikop-perikop tersebut, saya akan mengajak kita untuk mulai membaca ayat sebelumnya, ayatnya yang ke-21. Karena ternyata kita harus mengerti betul ayat 21. Dan memang sesungguhnya demikian, ayat-ayat dalam Alkitab itu adalah satu kesatuan. Namun sekarang mulai ada semacam pengelompokan melalui pasal maupun perikop di mana ada ayat-ayat. Dulu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Jadi pemberian pasal itu baru terjadi pada tahun 1226 oleh seorang pastor
dari Canterbury, dari Inggris, bernama Stephen Langton. Jadi dia mulai melakukan pembagian pasal-pasal supaya kita mudah membaca dan juga mudah untuk menginterpretasi. Nah, 300 tahun kemudian, yaitu tahun 1551, seorang pengusaha yang punya percetakan, di mana dia mencetak Alkitab juga berasal dari kota Lyon, Prancis, bernama Robert Erskine. Dia kemudian berusaha untuk menaruh ayat-ayat. Jadi itulah sebabnya sampai sekarang kalau kita membuka Alkitab ada pasal, ada ayat. Kalau Katolik pasal menyebutnya dengan bab. Nah, dulu tidak ada. Sehingga Alkitab itu merupakan satu kesatuan. Namun kita bersyukur adanya pasal dan ayat memudahkan kita untuk melakukan penelitian, untuk mengutip dan atau untuk melakukan pendalaman Alkitab baik pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, kita mendengarkan apa yang dikatakan pada ayat 21. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kata merendahkan di sini menggunakan kata hupotase. Jadi hupotasemenoi alelois en phobo Christu. Jadi kiranya kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam Kristus. Prinsipnya ada di sini, bahwa dalam kehidupan jemaat, termasuk dalam keluarga yang hari ini kita akan bahas, harus melakukan atau menghidupi suatu sikap saling merendahkan diri satu dengan yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi saudara-saudara, kita akan berbicara tentang kehidupan kita di dalam iman Kristiani. Juga nanti kita akan membahas soal keluarga dalam terang iman Kristen. Kalau kita tidak menghubungkan dengan iman Kristiani, maka kita akan menjumpai suatu kehidupan yang umum, di mana kita merendahkan diri satu dengan yang lain, seperti yang kita lakukan selama ini, karena di luar gereja juga, hidup itu sudah ada, saling menghargai, saling merendahkan diri, saling menghormati. Nah, tetapi ada batasnya. Jadi kalau kita mau mendalami kehidupan saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dalam konteks yang umum itu ada batasnya. Lalu Kristus menghendaki kita supaya saling merendahkan diri, saling menghargai, saling menghormati dalam bahasa yang lain, akan kita lakukan dalam terang, bukan terang filsafat, bukan terang kebudayaan, bukan terang prinsip-prinsip adat, tapi dalam takut akan Kristus en phoboi Christo. Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar kita untuk masuk pada pembahasan topik hari ini. Lalu kemudian kita mendengarkan ayatnya yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan saudara, dalam beberapa persoalan atau juga diskusi ringan, kadangkala ini menjadi ayat kebanggaan laki-laki. Karena dia merasa dirinya ditinggikan di situ. Apakah demikian? Saya kira itu keliru. Oleh karenanya hari ini kita akan membahas lebih jauh, lebih mendalam, supaya kita paham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau cuma dikatakan tunduklah, hai istri tunduklah kepada suamimu, maka kemudian kita akan mengalami banyak kendala. Dan hidup kita akan digiring pada persoalan-persoalan umum. Namun di sini Paulus, meskipun dia sadar bahwa apa yang disebut tunduk kepada suami itu merupakan perilaku, sikap dalam kehidupan sosial pada zamannya waktu itu, lalu dia ambil sebagai sikap Kristiani, tetapi dengan penekanan sebagaimana istri tunduk kepada Kristus. Ternyata kalau umpamanya kita pelajari, tunduk di sini juga menggunakan kata hupotase, seperti pada ayat 21 tadi. Hupotase menoi. Jadi saling merendahkan diri satu sama lain. Rupanya kata itu juga dipakai untuk menunjukkan sikap tunduk kepada suami
di mana tunduk kepada suami adalah bagian dari tunduk kepada Kristus. Tolong diingat ini. Jadi tunduknya seorang istri kepada suami dalam kerangka imannya kepada Tuhan, dalam kerangka ketundukannya kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang menarik karena memang Paulus melihat suatu persoalan dalam kehidupan rumah tangga pada waktu itu mulai terjadi pembangkangan, dan bahkan istri-istri juga mulai melawan, memberontak, karena mungkin selama ini mereka menjadi suatu figur atau posisi yang dinomorduakan, di mana laki-laki sangat berkuasa. Dan karenanya firman ini muncul menjadi nasihat kepada keluarga-keluarga Kristen untuk menyelamatkan situasi yang berat tadi, di mana istri harus tunduk kepada suami sebagaimana dia tunduk kepada Kristus. Nanti akan menjadi jelas pada pembahasan ayat berikutnya. Tapi saya akan kasih contoh begini, saudara. Suatu waktu kami melakukan rapat jemaat dulu di sebuah jemaat yang pernah saya layani. Kami melaksanakan rapat jemaat. Jadi ada suami istri tergolong vokal di jemaat itu. Lalu kemudian mereka menyampaikan argumentasi pendapat terkait dengan beberapa persoalan. Namun istri tidak puas. Dia mendebat pemimpin rapat, majelis dan pendeta. Begitu kuatnya dia mendebat sehingga terjadi ketegangan. Suaminya lalu kemudian berdiri. Dia mengatakan kepada istrinya, "Ma, kamu duduk, dengarkan saya." Saat itu istrinya tunduk. Lalu suaminya berbicara. Dia juga orang vokal, tapi menjernihkan masalah. Saudara-saudara, saya berpikir pada waktu itu ini luar biasa. Suami tunduk kepada, istri tunduk kepada suami. Kalau tidak, bagaimana situasi yang akan terjadi? Makin keruh, bahkan makin menegangkan. Nah, prinsip ketundukan istri kepada suami haruslah sebagai bagian daripada iman atau dalam koridor iman. Ketika dia percaya dan tunduk kepada Tuhan, ini menjadi manis, ini menjadi indah. Karena kemudian ketaatan kita kepada suami adalah presentasi daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi dalam kata hupotase itu terkandung makna ketaatan. Suatu ketaatan yang kita lakukan kepada Yesus. Kalau kita taat, kita berada di belakang Yesus, kita ikut Yesus, kita dengarkan perintahnya, kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi dalam terang itulah istri-istri lalu kemudian dihimbau oleh Paulus dalam rangka membangun keluarga dan membentengi kehidupan keluarganya dengan ajaran dan nasihat tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Kristus. Karena suami adalah kepala, seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, kita pindah pada ayat yang berikut. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan menyerahkan dirinya untuk menguduskannya setelah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Lalu kemudian dia menempatkan jemaatnya di hadapannya sebagai sosok, sebagai suatu komunitas, sebagai suatu kehidupan yang tidak bercacat, tanpa kerut atau serupa itu, melainkan yang tampil cemerlang dan tidak bercela. Saudara-saudara, panggilan kepada suami, kalau kita dalami, adalah suatu panggilan yang sungguh mulia. Mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kasih yang digunakan untuk ayat tadi dilakukan oleh suami kepada istri sebagaimana Kristus kepada jemaat adalah agape. Nah, kasih agape kita kenal sebagai kasih pengorbanan. Memang ada perdebatan yang mulai menyamakan kasih filia dengan kasih agape. Tapi dalam pendapat saya, kasih agape itu unik, dia spesifik. Dia adalah kasih pengorbanan untuk mencerminkan kasih Kristus yang rela berkorban bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dengan membahas ini saya mau mengatakan, suami-suami, kasihilah istrimu sampai engkau mengorbankan dirimu. Karena terjadi banyak persoalan di mana suami-suami merendahkan istrinya. Tapi hari ini ada penjabaran dari Paulus sebagaimana Kristus
mengasihi jemaatnya, bahkan mengorbankan dirinya, menyucikan jemaatnya, menaruh jemaatnya secara cemerlang, tanpa cacat dan tanpa celah. Ini panggilan suami, bagaimana cemerlangnya istri, bagaimana jumawanya istri, adalah bagaimana suami sungguh-sungguh mengasihi istrinya. Saya mengajarkan suatu prinsip di sini. Bagaimana istri itu menjadi indah, menjadi cantik, bukan karena rupanya, bukan karena penampilan luarnya, tapi karena kuatnya kasih seorang suami kepada istrinya. Seperti Kristus menempatkan jemaat secara cemerlang di hadapannya, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut, atau yang serupa dengan itu. Ini akan menjadi perjuangan kita bersama. Jadi dari dua kutub tadi, istri maupun suami sesungguhnya melakukan tugas yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama-sama berada dalam posisi. Sungguh-sungguh saling merendahkan. Yang satu hormat kepada suami, yang satu mengasihi penuh pengorbanan. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita akan mengalami kekecewaan yang panjang. Dan banyak contoh dalam kehidupan nyata, terjadi perceraian, terjadi kekisruhan, terjadi keretakan, karena persoalan-persoalan kecil. Yang satu menuntut harus lebih, yang lain menuntut harus tunduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin pernah mendengar cerita? Karena pertengkaran, maka lalu kemudian suami istri diam-diaman. Nah, tibalah waktunya suami ingin istrinya untuk membangunkan dia. Jadi pada malam hari, suami memberi pesan kepada istrinya karena mereka tidak omongan, lalu dia hanya menulis, "Mak, bangunkan saya jam 6 pagi." Lalu dia taruh di atas tempat tidur. Besok pagi, ternyata suami bangun kesiangan jam 8. Dia bangun lihat jam, udah jam 8, marah-marah. Dia bilang kepada istrinya, "Kenapa kamu tidak bangunkan saya?" Lalu kemudian istrinya bilang, "Emang kamu bilang sama saya?" "Lah, saya kan udah tulis, ada tulisan di atas tempat tidur. Ya, saya juga udah bangunkan kau, saya tulis di atas tempat tidur." Itu kan lucu, saudara-saudara. Tapi begitulah fakta kalau umpamanya situasi pertengkaran dalam rumah tidak bisa diatasi. Jadi beberapa waktu lalu kami dalam ibadah rumah sharing tentang jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Jadi saya berharap keluarga-keluarga kalau misalnya ada kekisruhan, jangan sampai matahari terbenam. Kalau terjadinya setelah matahari terbenam, jangan sampai matahari terbit. Jadi harus segera diatasi. Karena itulah firman ini muncul supaya terjadi sinkronisasi dan keharmonisan dalam keluarga. Lalu kemudian kita melangkah pada ayat-ayat berikut. Saya tidak membahas sampai ayat 33 karena di sana banyak berbicara soal hubungan kasih tadi yang diperdalam dengan kekuatan kasih, yang dipertajam oleh Paulus dengan kekuatan kasih. Bahkan dia mengatakan ini rahasia besar yang tujuannya supaya kita menjabarkan kasih Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, kasih itu lalu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sekarang saya melangkah pada bagian berikut. Pasal 6 ayat 1 sampai 9 berbicara tentang anak-anak. Hai anak-anak, hormatilah atau taatilah orang tuamu. Itu adalah perintah yang penting. Kalau di dalam Kolose 3 ayat 18 dan seterusnya, di situ ditekankan ini perintah yang indah dan memang benar indah. Karena janji Tuhan dalam hukum 10, menghormati orang tua adalah jaminan, memberikan jaminan kepada sang anak untuk hidup dengan sejahtera dalam tuntunan Tuhan di negeri di mana di tempat dia menjalankan kehidupannya. Jadi hormati orang tua. Itu prinsip yang sangat indah dan sekaligus penting untuk dipegang setiap anak-anak. Jadi saudara-saudara, ingatlah orang tua kita. Bahasa saya kalau bicara kepada anak-anak, kalau misalnya belum kirim uang, belum kirim doi sama orang tua, segera, jangan bilang nggak ada. Jangan sama sekali bilang sama orang tua nggak ada uang, padahal ada. Tolong jangan sampai kita mengelabui orang tua dengan kondisi, dengan kebutuhan kita. Jadi sebab itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita membantu dan menghormati orang tua. Lalu bagaimana sikap Bapak terhadap anak-anak? Hai Bapak-Bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ini bicara soal bagaimana sakit hati anak atau akar pahit anak yang kadang-kala memang tercermin atau ada di hati beberapa anak atau sebagian besar anak dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu kita harus menjadikan anak bagian dari kehidupan kita, di mana kita juga mewujudkan kasih kita kepada mereka. Selanjutnya saudara-saudara,
terkait juga dengan keluarga. Sikap pembantu kepada majikan. Hai para pembantu, taatilah majikanmu atau tuanmu. Jadi taatilah mereka sebagaimana engkau taat kepada Kristus. Jangan nanti hanya melakukan hal-hal baik di hadapan mereka, lalu kemudian di belakang mereka melakukan yang sebaliknya. Tidak boleh seperti itu. Lalu berikutnya, bagaimana sikap majikan tuan kepada hamba-hamba, supaya juga mereka mewujudkan kasih Kristus kepada seluruh hamba-hambanya atau pembantu-pembantunya. Kalau dalam Kolose 3, di sana dikatakan supaya para majikan berlaku jujur dan adil. Demikianlah saudara-saudara kita membingkai kehidupan dalam keluarga. Apa arti dari seluruh pembahasan ini? Artinya adalah ternyata seluruh pengajaran Petrus mau mengarahkan kita supaya menjabarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Dilakukan sepenuh-penuhnya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, antara majikan dan pembantu, dan yang lain. Dengan demikian, bagi kita, bagi saya, setelah kita merenungkan firman ini, maka akan menyebutkan jemaat itu adalah, keluarga itu adalah jemaat Tuhan yang terkecil. Mari praktekkan hal itu, apalagi dalam masa-masa kita menjaga jarak, dalam masa-masa memutus rantai penjalaran wabah COVID-19, kita beribadah di rumah. Saya melihat ada banyak keluarga yang beribadah, menurut saya itu luar biasa. Memang terbukti di sini, keluarga itu adalah jemaat Tuhan yang terkecil. Jadi, teruslah Bapak Ibu saling mengasihi. Kalau ada yang kurang, mari kita saling memaklumi. Kalau ada kesalahan, mari kita saling mengampuni. Oleh karena itu saya mau mengajak kita hari ini untuk menyanyikan satu lagu, Hidup Itu Adalah Kesempatan. Tapi saya meminta semua keluarga, suami istri berpegangan tangan, menggandeng tangan anak-anak, menggandeng tangan orang tua, opa oma kalau ada di rumah kita. Mari kita menyanyikan lagu ini untuk bergandengan tangan. Karena itu saya mau mengajak Ibu Gembala dengan Audrey juga Iin untuk bergandengan tangan. Mari kita maju. Mari kita bergandengan tangan. Sementara kita bergandengan tangan, kita ya rapat-rapat. Jadi yang di rumah juga pegangan tangan ya. Yang keluarga muda, apalagi keluarga muda, harus berpegangan tangan erat sekali. Kita nyanyikan lagu sebagai berikut. 2 kali ayatnya ya, kali kedua nanti dalam bahasa Poso ya. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, ini sudah jadi berkat. Punya poros samina, katuku makai, katuku mangorio koipue, nemodo kamu ekojai. Katuku yaoyo ekojo, okue iwai mongkalaga, singgaraya oko maroso.
tiada Romo Maroso Alera tamu tempo Lemota kolang korong Atuku Lari moyo emo Atuku Lari moyo emo Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, beserta makanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang kamu cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegak. Ku bantu mengantarnya pada Yesus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang kamu cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita mendoakan persembahan kita, juga menaikkan syafaat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur atas ibadah hari ini. Berkatilah kami, berkatilah majelis jemaat GKST Gloria Jakarta bersama-sama dengan keluarganya. Tuhan memberkati rencana-rencana yang kami terus koordinasikan dalam jarak yang terpisah. Secara online, kiranya komunikasi-komunikasi ini, pelaksanaan segala sesuatu yang dapat kami wujudkan dalam
jarak yang terbatas bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan yang sakit, Ibu Velma Pasua Valenta, Ibu Mauren Hamang, Saudara Willy Boung, Bapak Rosano Robert Pungkundapung, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigilipu atau yang biasa kami sapa Mama Diana. Bapak, kiranya Engkau berkarunia atas saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya. Pulihkanlah mereka melalui penanganan para medis, obat-obat yang mereka terima, serta makanan minuman, juga perawatan yang ditempuh di rumah masing-masing. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galamba, Bapak Onja Tobondo, Bapak Robin Mangela. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutuhkan kepulihan mereka, sehingga mereka beroleh kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Tuhan, kami mendoakan yang berulang tahun, Dr. Meli Pagala tanggal 3 Mei yang lalu. Anak Agni Pasambaka tanggal 10 Mei. Hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan dalam pekerjaan dan pertumbuhan mereka. Kami juga mendoakan yang berulang tahun pernikahan. Engkaulah Tuhan yang mengikat setiap keluarga, dan karena itu kami memohon berkat-Mu. Turunlah kiranya atas setiap keluarga dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga-keluarga yang berduka, Mama Leni dan anak-anak atas meninggalnya suami atau ayah terkasih yang kami kenal dengan sebutan Bapak atau Om Namkong tanggal 5 Mei yang lalu. Kami mendoakan keluarga Bapak Albert Sencu atas meninggalnya ayahanda terkasih, Bapak Pendeta Emeritus YH Sencu pada tanggal 7 Mei yang lalu. Tuhan kiranya menghiburkan kaum keluarga dan memberikan mereka kekuatan yang sejati. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan, serta kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pembatasan sosial karena wabah COVID-19. Kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam kondisinya masing-masing. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli, di mana kami boleh menyalurkan bantuan-bantuan berupa sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Kiranya Tuhan memberkati tahapan berikutnya yang kami akan lakukan pada pekan besok sebagai kepedulian gereja untuk membantu saudara-saudara yang berada dalam keterbatasannya. Karena itu Bapa, kami memohon kasih dan berkat-Mu kepada para pemberi sumbangan, keluarga-keluarga yang memberi persembahan, para donatur, dan setiap orang yang telah memberikan naturanya. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan semua anak-anak kami, para pemuda, dimanapun berada, dekat dengan kami atau jauh dari kami, di tanah rantau atau di negeri orang. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kami mendoakan anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, Engkau kiranya menuntun dan memelihara mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan, Tuhan berkatilah rencana-rencana mereka untuk pengadaan gedung kebaktian daripada GKST Gloria Jakarta. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan menyertai dan menolong warga jemaat dalam tahap-tahapan mereka untuk menata pelayanan-pelayanannya. Kami mendoakan seluruh pendeta-pendeta di lingkungan jemaat kami, Pendeta M. Cenubi, Pendeta M. Yekasodu, Pendeta Bogar Siwin, Pendeta M. Tomana, Pendeta Sinar Putosi, Pendeta Agnita Tauno, Pendeta Dian Patigu, Pendeta Abdi Zainal Tatikoti, Pendeta Hendri Bulur, bahkan juga pendeta-pendeta yang lain yang juga mendukung pelayanan kami, juga hadir sebagai pemberita-pemberita firman. Tuhan memberkati pelayanan mereka dan kehidupan keluarganya. Kami mendoakan GPN Galilea yang ikut dan terus menyokong pelayanan kami selama ini. Tuhan memberkati majelis dan jemaatnya. Kami mendoakan bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan memberkati segala upaya untuk memberantas wabah pandemi yang masih ada di negeri kami. Kami percaya dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, kami akan dapat mematahkan dan mengalahkan wabah tersebut. Kami mendoakan
keluarga kami dimanapun berada di daerah, orang tua, Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan Kepulauan Sulawesi dan pelayanan-pelayanan di sana. Kami mendoakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah, juga oleh gereja, termasuk Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI, gereja-gereja dalam seluruh pelayanannya. Kami mendoakan semua orang yang beribadah saat ini. Tuhan kiranya menjamah dan menyertai serta memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kami mendoakan para tenaga medis yang terus berjuang untuk melakukan segala upaya dalam rangka meminimalisir para korban yang menjadi atau yang terdampak virus corona. Kami mendoakan jemaat kami yang juga dalam jajaran tenaga medis, Diaken Risma Tadayu, juga Saudari Juliana Keok Wikedu. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Terima kasih Bapa sertai kami hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami menyampaikan beberapa warta jemaat. Minggu depan kita masih akan mengikuti ibadah live streaming. Walaupun sudah mulai ada kemungkinan untuk beribadah di gereja, tapi kita majelis masih bersepakat untuk beberapa kebaktian di depan akan melakukannya seperti ini, secara online atau secara live streaming. Kiranya tidak mengurangi kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersekutu, menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah minggu kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua saudara dan jemaat lain yang berkenan turut serta dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur dan keluarga yang memberikan persembahan ibadah-ibadah mereka untuk mendukung kegiatan aksi Gloria Peduli dalam rangka membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pembatasan sosial akibat wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Demikianlah beberapa pokok penyampaian. Kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah, tetap juga waspada, salam sehat, salam tangguh. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, melangkahlah dalam terang kasih Tuhan. Dialah kekuatan kita yang dapat membuka setiap jalan rahmat. Langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Bayaku emanini aku, bayi mampat kamu rayaku. Ame kono meaya mekakai sira memapa katonga mayaku. Wayaku emanini yaku, ai mampat kamu danyaku. Ku
berpapat oh kamu dayaku. Kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Shalom.